Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 5. Kesungguhan, ketekunan, dan cita-cita. Penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh, rajin dan tekun. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh." Surah Maryam ayat ke-12. Juga firman-Nya, "Dan orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Dikatakan keluhuran itu diraih dengan kesungguhan, bukan dengan keturunan. Mungkinkah keturunan tanpa kesungguhan bisa meraih keluhuran? Berapa banyak hamba sahaya menempati kedudukan orang merdeka, dan berapa banyak orang merdeka menempati kedudukan hamba sahaya. Dikatakan pula, barang siapa mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya, dan barang siapa terus-menerus mengetuk pintu, maka dia akan bisa memasuki rumah. Dikatakan pula, sesuai kadar kesungguhan dan jerih payahmu, maka akan tercapai cita-citamu. Dikatakan pula, dalam mempelajari dan mendalami ilmu memerlukan kesungguhan dari 3 pihak, yaitu murid, guru, dan ayah dari si murid jika dia masih hidup. As-Syekh Al-Imam yang mulia Sadiduddin As-Sirazi rahimahullah membacakan kepadaku syair As-Safi'i rahimahullah. Ketekunan akan mendekatkan perkara yang jauh. Ketekunan akan membuka semua pintu yang tertutup. Makhluk Allah yang paling pantas bersedih adalah orang bercita-cita tinggi tetapi diuji dengan kehidupan yang sempit atau miskin. Salah satu bukti ketentuan dan keputusannya adalah sengsaranya orang pandai dan makmurnya orang yang bodoh. Namun orang yang dikaruniai akal akan tercegah dari mendapatkan kekayaan. Dua hal tersebut saling berlawanan dan tidak bisa dikumpulkan. Dibacakan pula kepadaku syair milik selain As-Safi'i rahimahullah. Anda berangan-angan menjadi orang yang faqih dan berwawasan luas, tetapi tanpa kepayahan. Memang kepandaian itu banyak macamnya. Harta tidak bisa diraih tanpa kerja keras. Lantas bagaimana dengan ilmu? Abu Thayyib Al-Mutanabbi berkata, "Aku tidak menganggap aib pada manusia sebagai celah, sebagaimana tercelanya orang yang mampu namun tidak mau berupaya maksimal." Penuntut ilmu harus siap berjaga, tidak banyak tidur di malam hari, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, "Diraihnya keluhuran sesuai kadar kepayahan. Barang siapa mencari keluhuran, maka dia harus bangun di malam hari." Anda menginginkan kemuliaan, namun Anda tidur semalaman. Padahal pencari mutiara harus menyelami lautan. Tingginya kemuliaan itu seiring dengan cita-cita yang tinggi. Keluhuran seseorang didapatkan dengan bangun di malam hari. Aku tinggalkan tidur di malam-malamku, wahai Rabbku, demi meraih ridhamu, wahai pelindungku. Barang siapa menginginkan kemuliaan tanpa kerja keras, sebenarnya dia telah menyia-nyiakan usia dalam mencari sesuatu yang mustahil. Karena itu, wahai Rabb, bimbinglah aku untuk memperoleh ilmu, dan hartakan aku menuju puncak kemuliaan. Dikatakan, jadikan waktu malam sebagai kendaraan demi mengejar cita-cita. Penulis Syekh Zarnuddin Az-Zarnuji berkatakan, "Aku mempunyai syair yang semakna. Barang siapa ingin cita-citanya tercapai, hendaknya dia menggunakan waktu malamnya sebagai kendaraan. Sedikitkan makanmu agar Anda kuat berjaga. Jika Anda ingin meraih kesempurnaan, wahai sahabatku." Dikatakan, barang siapa mengurangi tidurnya di malam hari, sebenarnya dia telah mengembirakan hatinya di siang hari. Maka dari itu, penuntut ilmu harus tekun belajar dan mengulangi pelajarannya di awal dan di akhir malam. Sebab waktu di antara maghrib dan isya serta waktu sahur merupakan saat-saat yang diberkahi. Berkaitan dengan makna di atas, dikatakan, wahai penuntut ilmu, hiasilah dirimu dengan sifat wara, jauhilah banyak tidur dan perut kenyang.
tekunlah dalam belajar dan jangan kau tinggalkan, sebab dengan belajar ilmu itu semakin kokoh dan terus meningkat. Hendaknya penuntut ilmu mempergunakan kesempatan usia dini dan masa mudanya. Dalam sebuah syair disebutkan, sesuai kadar kerja kerasmu lah kamu akan diberi apa yang kamu cita-citakan. Barang siapa menginginkan sebuah cita-cita, dia harus bangun malam, maka pergunakanlah masa muda. Ingatlah bahwa masa muda tidak akan kekal. Jangan terlalu memaksakan diri hingga melemahkan dirinya sampai pada taraf tidak bisa beraktivitas lagi, namun hendaknya lembut atau pelan-pelan dalam hal ini. Kelembutan merupakan dasar pokok dalam segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah, agama ini kokoh, maka terlibatlah di dalamnya dengan kelembutan. Janganlah kamu memaksakan diri dalam beribadah kepada Allah, karena orang yang memaksakan kendaraannya sampai tidak mampu berjalan, dia tidak akan bisa melanjutkan perjalanannya, bahkan dia akan kehilangan kendaraannya. Nabi SAW juga bersabda, dirimu adalah kendaraanmu, maka bersikap lembutlah terhadapnya. Maka seorang penuntut ilmu harus memiliki cita-cita yang tinggi dalam beramal, karena seseorang itu tinggi derajatnya dengan cita-citanya, sebagaimana seekor burung terbang tinggi dengan kedua sayapnya. Abu Thayyib rahimahullah berkata, kedudukan seseorang tergantung dari cita-citanya. Kemuliaan akan teraih kalau cita-citanya juga mulia. Tantangan kecil terlihat besar di mata orang kerdil, tantangan besar terlihat kecil di mata orang besar. Modal utama dalam meraih segala sesuatu adalah kesungguhan dan cita-cita yang tinggi, sehingga orang yang cita-citanya menghafalkan seluruh kitab Muhammad bin Al-Hasan, asalkan hal tersebut disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, maka hasil yang terlihat adalah dia berhasil menghafalkan sebagian besarnya atau separuhnya. Adapun orang yang mempunyai cita-cita tinggi namun tidak diikuti dengan kesungguhan, atau dia memiliki kesungguhan tetapi tidak memiliki cita-cita yang tinggi, tentu dia tidak akan memperoleh ilmu, melainkan hanya sedikit saja. Syekh Al-Imam yang mulia Ustaz Radiyuddin An-Nasaiburi dalam kitab Makarim Al-Akhlaq berkata bahwasanya ketika Zulkarnain ingin berangkat untuk menguasai timur dan barat, dia meminta pertimbangan kepada beberapa ahli hikmah. Dia berkata, bagaimana aku harus pergi untuk mengejar kedudukan kerajaan ini? Bukankah dunia itu sedikit dan akan binasa? Kerajaan dunia itu hina dan tidak termasuk cita-cita yang tinggi. Para ahli hikmah menjawab, berangkatlah untuk memperoleh kerajaan dunia dan akhirat. Zulkarnain berkata, ini lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang luhur dan membenci perkara-perkara yang hina. Dikatakan dalam sebuah syair, janganlah tergesa-gesa dalam urusanmu, tapi tekunilah ia. Tidak ada yang meluruskan tongkatmu menyamai orang yang tekun. Dikatakan pula bahwa Abu Hanifah rahimahullah pernah berkata kepada Abu Yusuf, jika kamu merasa bodoh, hilangkan kebodohanmu dengan ketekunan. Jauhilah kemalasan, karena ia sumber kesialan dan kerugian yang besar. Syekh Al-Imam Abu Nashr As-Sahfar Al-Ansari berkata, wahai diriku, jangan campuri perbuatan, kebajikan, keadilan, dan kebaikan dengan menunda-nundanya. Setiap pelaku kebaikan akan gembira. Dikatakan, sikap malas itu muncul karena kurangnya memperhatikan kedudukan dan keutamaan ilmu. Oleh karena itu, sudah selayaknya untuk berletih-letih, bersungguh-sungguh, dan tekun demi mendapatkan ilmu dengan cara memperhatikan keutamaan-keutamaan ilmu. Sebab ilmu itu abadi dengan kekalnya pengetahuan, sedangkan harta itu akan binasa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah, kami ridho dengan pembagian Allah kepada kami. Kami mendapatkan ilmu, sedangkan musuh orang-orang kafir memperoleh harta. Harta akan musnah dalam waktu singkat, sedangkan ilmu
akan abadi dan takkan pernah sirna. Ilmu yang bermanfaat akan meninggalkan sebutan yang baik, tetap dikenang, dan ia akan abadi meskipun orangnya telah meninggal. Karena ilmu yang bermanfaat itu bersifat abadi. As-Syekh Al-Imam Zahiruddin Mufti Al-A'immah Al-Hasan bin Ali yang dikenal dengan Al-Marginani menyebutkan sebuah syair kepada kami. Orang-orang bodoh pada hakikatnya telah mati sebelum kematian mereka, sedang orang-orang berilmu tetap hidup meski telah meninggal. Syekh Al-Imam Burhanuddin rahimahullah membacakan syair kepadaku. Orang bodoh itu sebelum kematiannya, tubuhnya ibarat kuburan bagi jiwanya sebelum dia dikubur. Orang yang hidup tanpa ilmu itu seperti orang mati. Dia tidak bisa bangkit ketika sadar dari kelalaiannya. Penyair lainnya berkata, orang berilmu itu selamanya hidup setelah kematiannya, meskipun anggota tubuhnya telah remuk di kalang tanah. Orang bodoh itu mati meskipun masih berjalan di muka bumi, terlihat seperti orang hidup, namun sebenarnya tidak ada, tak dianggap. Penyair lainnya berkata, hidupnya hati itu karena ilmu, maka carilah ia. Matinya hati karena kebodohan, maka jauhilah dia. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah membacakan syair kepada kami. Kedudukan ilmu adalah yang tertinggi di antara tingkatan yang tinggi, dan di bawahnya adalah kedudukan terhormat di masyarakat. Orang berilmu tetap lebih mulia berlipat ganda, sedangkan orang bodoh begitu mati akan terkalang tanah atau tidak dikenang. Mustahil akan dicapai puncak kemuliaan ulama oleh para raja dan komandan pasukan kuda. Akan aku diktekan kepadamu sebagian keutamaannya, maka dengarkanlah, meski pada diriku ada keterbatasan menyebutkan keutamaan ilmu. Ilmu itu laksana cahaya penerang dari kebutaan, sedangkan orang bodoh sepanjang waktu terkungkung dalam kegelapan. Ilmu laksana puncak gunung yang melindungi orang yang berlindung kepadanya, hingga bisa berjalan dengan aman di tengah ujian. Dengan ilmu, seseorang akan selamat ketika manusia berada dalam kelalaian. Dengan ilmu diharapkan rasa aman kala nyawa berada di ambang kematian. Ia sarana manusia menolong teman durhaka yang menuju api paling bawah seburuk-buruk siksaan. Siapa yang menghendaki ilmu berarti menghendaki segala keutamaannya. Siapa yang memperolehnya berarti telah memperoleh semua yang dicari. Wahai orang yang cerdas, ilmu adalah kedudukan yang tinggi. Jika Anda telah mendapatkannya, anggaplah ringan hilangnya jabatan dunia. Jika Anda kehilangan dunia dan kenikmatannya, maka pejamkanlah matamu, karena ilmu adalah sebaik-baik karunia. Dikatakan pula dalam syair yang semakna, jika orang yang memiliki ilmu tertentu dianggap mulia, maka ilmu fikihlah yang bisa membawa pada kemuliaan. Betapa banyak minyak wangi semerbak aromanya, tetapi tidak seperti kasturi. Betapa banyak burung bisa terbang, namun tidak seperti Raja Wali. Dibacakan pula syair lainnya kepadaku. Fikih adalah ilmu termahal, dan kamulah yang seharusnya mempelajarinya. Siapa yang mempelajari ilmu tidak akan hilang kebanggaannya. Maka kumpulkanlah untuk dirimu apa yang belum engkau ketahui, karena ujung dan pangkal ilmu adalah kebahagiaan. Cukuplah kiranya kelezatan ilmu, fikih, dan pemahaman sebagai pendorong dan motivasi bagi orang yang cerdas untuk mendapatkan ilmu. Kemalasan itu diakibatkan oleh banyaknya lendir dahak dan kelembapan tubuh. Cara untuk meminimalisirnya adalah dengan mengurangi makan. Dikatakan bahwa 70 tabib telah bersepakat bahwa mudah lupa itu karena banyaknya lendir dahak. Banyaknya lendir dahak disebabkan oleh banyaknya minum air. Banyaknya minum air akibat banyak makan. Roti kering bisa menghentikan dahak. Demikian pula memakan kismis atau anggur kering sebelum sarapan. Namun sebaiknya tidak memakan kismis terlalu banyak agar tidak banyak minum, yang justru akan menambah lendir dahak. Siwak akan mengurangi jumlah lendir dahak serta menambah daya hafal dan kefasihan.
Siwak termasuk sunnah mulia yang akan menambah pahala salat dan bacaan Al-Quran. Begitu pula muntah bisa mengurangi lendir dan kelembapan tubuh. Cara mengurangi makan adalah dengan merenungkan berbagai manfaat dari sedikit makan, yaitu untuk kesehatan, kehormatan diri dan itsar. Dalam hal ini terdapat syair, tercela, dan tercela orang yang celaka karena makan. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 orang yang dibenci oleh Allah bukan karena dia berbuat dosa. 1, orang yang banyak makan. 2, orang kikir. Dan 3, orang sombong. Renungkan bahaya banyak makan, yaitu timbulnya berbagai penyakit dan melembahnya tabiat. Dikatakan terlalu kenyang itu dapat menghilangkan kecerdasan. Diriwayatkan bahwa Gelenus berkata, buah delima itu semuanya bermanfaat, ikan itu semuanya berbahaya. Sedikit makan ikan lebih baik daripada banyak makan buah delima. Dalam banyak makan juga terdapat penyiaan harta, pemborosan. Makan lagi setelah kenyang menyebabkan bahaya yang serius dan pelakunya pantas mendapatkan hukuman di akhirat. Orang yang banyak makan biasanya tidak disukai oleh orang lain. Cara untuk mengurangi makan diantaranya adalah dengan menyantap makanan yang berlemak, mendahulukan makanan-makanan yang lembut dan yang menimbulkan selera. Hendaknya tidak makan bersama orang yang lapar. Boleh makan banyak jika memiliki tujuan yang benar, misalnya agar menjadi kuat berpuasa, sholat, dan mengerjakan pekerjaan yang berat, maka dia boleh melakukannya. Alhamdulillahirabbil alamin.